Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Dini Aulia Ramadhani dari kelas 12 Akuntansi A. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai siklus akuntansi. Baik, apa sih itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi ialah proses pengelolaan data keuangan dalam sebuah perusahaan, mulai dari pencatatan transaksi hingga pelaporan keuangan. Kemudian untuk siklus akuntansi sendiri itu terdiri dari 10 langkah. Yang pertama, kita menganalisa terlebih dahulu transaksinya, kemudian kita membuat jurnal, kemudian kita membuat buku besar, selanjutnya kita membuat neraca saldo, selanjutnya setelah membuat neraca saldo, kita akan membuat jurnal penyesuaian. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat neraca saldo penyesuaian. Kemudian kita akan membuat laporan keuangan. Setelah membuat laporan keuangan, maka kita akan membuat jurnal penutup. Dilanjutkan dengan membuat neraca saldo penutupan dan yang terakhir adalah membuat jurnal pembaliknya. Kemudian untuk laporan keuangan sendiri itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah laba rugi, kemudian ada perubahan ekuitas atau perubahan modal, kemudian ada membuat neraca, dan yang terakhir ada arus kas. Baik, masuk studi kasus yang pertama, pada tanggal 2 Februari 2024, perusahaan membeli mobil seharga 480 juta secara kredit dan dibayar tanggal 3 Februari 2024. Aset tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun dengan metode penyusutan garis lurus. Maka buatlah jurnal atas pembelian dan pembayaran aset tersebut. Kemudian, berapa penyusutan tahun 2024 jika mobil tersebut dijual 5 Juni 2025 senilai 340 juta, buatlah jurnal atas penjualan aset tersebut. Baik, untuk jurnal pertama ada jurnal pembelian, maka kita akan mendebit akun aset senilai 480 juta rupiah dan di sebelah kredit ada akun utang dengan nominal 480 juta rupiah. Kemudian yang kedua ada jurnal pembayaran, kita akan mendebitkan utang senilai 480 juta rupiah dan mengkreditkan akun kas senilai 480 juta rupiah. Kemudian untuk penyusutan per tahunnya didapatkan dari saat kita membeli senilai 480 juta dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Maka kita akan mendapatkan hasil 96 juta per tahunnya untuk penyusutannya. Kemudian untuk penyusutan 2024 didapatkan dari saat kita membagikan penyusutan per tahun yaitu senilai 96 juta dibagi dengan periodenya yaitu 1 tahun atau 12 bulan dikalikan dengan bulan yang telah terpakai yaitu 11 bulan, maka kita akan mendapatkan hasil 88 juta. Kemudian untuk jurnal penyesuaiannya itu pada bagian sebelah debit itu ada beban penyusutan senilai 88 juta dan akumulasi penyusutan di sebelah kredit senilai 88 juta. Maka penyusutan untuk 2025 ialah 96 juta dikali umur ekonomis dibagi dengan periodenya, maka akan mendapatkan hasil 40 juta rupiah. Jadi total penyusutan 2024 dan 2025 ialah 88 juta ditambah dengan 40 juta, maka akan mendapatkan 128 juta. Maka selanjutnya kita akan mencari nilai sisanya. Untuk nilai sisanya itu didapat pada saat dengan nominal saat kita membeli mobil tersebut dikurangkan dengan total penyusutan 2024 dan 2025 senilai 128 juta, maka kita akan mendapatkan hasil 352 juta rupiah. Untuk mencari untung, untuk kita mengetahui untung atau rugi saat kita menjual barang tersebut dengan mengurangkan harga saat kita menjual barang tersebut dikurangkan dengan
nilai sisa yang telah kita cari tadi, maka kita akan mendapatkan hasil minus 12 juta atau kita akan mendapatkan kerugian. Maka untuk jurnal penjualannya itu di sebelah debit ada kas senilai 340 juta rupiah, kemudian akumulasi penyusutan di sebelah debit juga senilai 128 juta, kemudian ada kerugian penjualan di sebelah debit juga senilai 12 juta rupiah, dan kendaraan di sebelah kredit dengan nominal 480 juta rupiah. Lanjut untuk studi kasus kedua, pada tanggal 2 Februari 2024, perusahaan mengasuransikan mobilnya ke Sinarmas Insurance senilai 3 juta rupiah untuk 1 tahun. Maka buatlah jurnal pembayaran asuransi tersebut dan buatlah adjustment di akhir 2024 atas transaksi asuransi tersebut. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, untuk asuransi mobilnya itu ada 3 juta untuk 1 tahun. Nah, maka jurnal pembayarannya di sebelah debit kita akan memasukkan asuransi dibayar di muka senilai 3 juta rupiah dan kas di sebelah kredit dengan nominal 3 juta rupiah. Untuk penyesuaian periode 31 Desember 2024, kita akan membagi 3 juta dengan periodenya. Di sini kita ada 1 tahun atau 12 bulan, maka kita akan mendapatkan hasil 250.000 per bulan. Maka beban yang diakui di sini 250.000 dikali sebenarnya mohon maaf sebelumnya pada beban yang diakui ini seharusnya bulannya itu ada 11 bukan 10. Maka beban yang diakui seharusnya 250.000 rupiah dikalikan dengan 11 bulan, maka kita akan mendapatkan hasil 2.750.000 rupiah. Maka untuk jurnal penyesuaiannya, di sebelah debit kita akan menaruh beban asuransi senilai 2.750.000 rupiah, dan di sebelah kredit itu ada asuransi dibayar di muka senilai 2.750.000 rupiah. Masuk ke pertanyaan keempat, yaitu apa keterkaitan studi kasus 1 dan studi kasus 2 dengan laporan keuangan? Baik, jadi di sini keterkaitan di antara studi kasus 1 dan studi kasus 2 dengan laporan keuangan pada jurnal pembelian di sini kita ada aset dan juga utang. Di laporan keuangan, aset dan utang ini masuk ke dalam laporan keuangan di neraca. Aset di aktiva lancar dan utang di pasiva. Kemudian untuk jurnal pembayaran ini sama, dia masuk di neraca, utang di sebelah pasiva dan kas di sebelah aktiva. Dia aktiva lancar. Kemudian untuk jurnal penyesuaian di sini ada beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Ini juga masuknya di neraca pada bagian aktiva, di bagian aktiva tetap. Kemudian untuk jurnal penjualan yang ada di studi kasus 1 itu ada kas, akumulasi penyusutan, kerugian penjualan dan juga kendaraan. Ini juga masuknya di neraca. Lanjut di studi kasus 2, pada jurnal pembayaran asuransi dibayar di muka dan kas juga masuknya di neraca pada bagian sebelah aktiva. Kemudian jurnal penyesuaian ada beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Ini masuk ke laporan laba rugi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.